Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bidarini amin. Wa thalithuha utawi kaping telune arkanus shalah. Wa thalithuha utawi kaping telune arkanus shalah iku qiyamu qadirin ngadege wong kang mampu. Iku qiyamu qadirin ngadege wong kang mampu alaihi ngatese qiyam. Binafsihi kalawan awak dheweke qadir au bi ghairihi atawa kalawan liyane qadir. Bi fardin ing dalam salat fardu walau mandhuron senajan iku salat kang den nadari. Fardu kang den nadari. Walau mandhuron senajan iku fardu kang den nadari au mu'adan atawa fardu kang den baleni. Wa yaslulan hasil opal qiyamu ngadeg binasbi kafari dharihi kalawan jejekaken balung gegeresi musolli. Binasbi kafari dharihi kalawan jejekaken balung gegere musolli ai dhamahu tegese balung zahrihi alati kang utawi izam iku mafasiluhu pira-pira persendiane zahru walau bistinadin senajan iku kelawan sendenan sandaran walau bistinadin senajan iku kalawan sasanden tau sendenan ila syai'in maring suwiji-wiji bihaitsu lauzala kelawan sekirane lamun ilang apa syai' kelawan sekirane lamun ilang apa syai' lasaqata moko yeti murag mongko yeti runtuh sapa ya musolli. Tapi wa yukrahu lan den makruhaken apa al istinadu sendenan. La bininain la ora yasulu bininain kalawan membungkuk kalawan merkungkung. In kana lamun ana apa insina iku akroba luwi parek ila aqallir ruku'i maring luwi kidik-kidike ruku. Ilam ya'jaz lamun ora apes sapa si musolli antamamil intisobi saking sempurnane jejeg. Antamamil intisobi saking sempurnane ngadeg jejeg. Wali ajizin lan iku tetep kedue wong kang apes syaqqa kang abot. Syaqqa kang abot alai ngatasi ajiz apa qiyamun ngadeg. Bi an lahikahu kelawan yento tetemu ing ajiz bihi kelawan qiyam apa masyaqqatun masyaqqat syadidatun kang banget bihaitsu la tamalu kelawan sekirane ora bisa den tanggung apa masyaqqah kelawan sekirane ora bisa ditanggung apa masyaqqah adatan ing dalam kebiasaane. Wadobatu halan melanggeri ing masyaqqah. Wadobatu halan melanggeri ing masyaqqah sapa imam haramain. Bi antakuna kelawan ento ana apa masyaqqah iku bihaitsu yadhabu kelawan sekirane ilang. Bihaitsu yadhabu kelawan sekirane ilang ma'aha ing dalam sertane masyaqqah apa khusyu'e musolli. Wali ajizin sholatun utawi sholat qaidan ale wong kang lungguh. Qaidan ale wong kang lungguh karagi bisafinatin kaya wong kang numpak kapal atau perahu.
Khofa kang wedi sapa raqib nahwa dawarani ra'sin ing sepadane mumete sirah. Pusing. Nahwa dawarani ra'sin ing sepadane mumete atau mutere atau pusinge sirah. In koma lamun ngadeg, lamun salat ngadeg sapa raqib. Wasalisilan kaya wong kang beser. Beser uyuh. Layas tamsiku kang ora bisa ngempet sopo salis. Layas tamsiku kang ora bisa ngempet sopo salis hadatsahu ing hadatse salis illa bil qu'udi angin kelawan nunggu. Wayan hani lan merkungkung membungkuk sopo alqaidu wong kang salat lungguh. Sopo alqaidu wong kang salat lungguh lirukui krana ruku bihaitsu tuhadzi kelawan sekirane manceri sejajar ngelurusi bihaitu tuasi kelawan sekiranya manceri atau ngelurusi apa jabhatuhu jidate si qaid maing perkara ing panggonan kuddama rukbataihi kang tetep ing dalam ngarepe dengkul lorone si qaid kuddama rukbataihi kang tetep ing dalam ngarepe dengkul lorone si qaid. Parun ayada parun. Kala ngandika sapa syekhuna. Jadi rukun yang berikutnya. Yang ketiga dari arkanus shalah. Yaitu berdiri. Salat itu berdiri. Menunjukkan kalau yang salat itu sehat. Dan berdiri itulah salah satu ya pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Berdirinya harus tegak. Binasbi kofari zohrihi. Jadi tulang punggungnya itu tegak. Tidak membungkuk. Itu yang dimaksud dengan binasbi kofari zohri. Dengan menegakkan tulang punggung. Bagi yang mampu. Ya. Al-qiyam itu liqadirin. Qiyamu qadirin bagi yang mampu. Mampu dilakukan sendiri atau dengan perantaraan orang lain. Dipegangin bisa atau dia bersandar. Wajibnya berdiri itu pada sholat fardu fi fardin walau manduron au muadan. Pokoknya sholat fardu semua harus dilakukan sambil berdiri. Kalau sholat sunnah boleh. Walaupun dia mampu berdiri boleh sambil duduk. Cuman pahalanya separuh dari sholat berdiri. Kalau sholat fardu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dia sehat ya berdiri. Sebab berdiri itu salah satu penghormatan manusia itu. Penghormatan kita kalau ada orang datang menghormatkan berdiri. Kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, ya berdiri sambil berdiri. Maka dikatakan berdiri itu adalah rukun yang paling utama. Al-qiyam afdalul arkan. Rukun sholat yang paling afdal itu ya berdiri. Karena berdiri ini mengandung beberapa rukun di dalamnya. Ya baca Fatihah, baca Quran itu kan Fatihah Quran. Ya sambil berdiri. Abdul Azkar itu ya Quran. Kita takbiratul ihram sambil berdiri. Kemudian niat juga sambil berdiri. Maka berdiri itu al-qiyam itu afdalu arkanis sholah. Rukun sholat yang paling afdal itu berdiri. Kemudian setelah itu sujud. Sujud itu rukun sholat yang paling afdal. Karena hanya boleh melakukan sujud di hadapan Allah. Kalau sujud di hadapan
selain Allah, makhluk-makhluknya hukumnya haram. Maka tidak ada sholat kecuali ada sujudnya. Dan sujud tidak boleh dikerjakan di luar sholat kecuali dua. Ketika sujud syukur dan sujud tilawah. Nanti ada bab sendiri itu. Ada yang menjelaskan pasal tentang sujud. Rukun sholat. Dan dalam sujud ini ya mustajabud doa ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya. Situasi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu ya ketika dia sujud. Kemudian saya itu baru ruku. Ya, ruku itu urutan ketiga di sisi keabdoliyahan. Jadi yang paling abdol itu berdiri. Kemudian apa? Sujud yang paling abdol. Kemudian ruku. Dan tsumma baqil arkan. Kemudian yang lain. Nah caranya berdiri gimana ini? Dalam Fathul Mu'in nggak dijelaskan. Di syarahnya ada atau di kitab lain. Ya. Lupa Majmu' jelaskan. Berdiri itu harus merenggangkan dua kakinya. Kiri kanan direnggangkan. Tapi merenggangkannya itu tidak terlalu renggang. Bisyibrin. Jarak sejengkal. Kurang lebih 20 atau 25 cm lah. Ya. Sejengkal. Itu sunatnya begitu. Sunatnya kaki yang kiri dengan kaki yang kanan tidak dirapatkan. Kalau dirapatkan malah makruh. Direnggangkan, tapi renggangnya tidak terlalu renggang. Itu jarak kira-kira bisyibrin, kira-kira sejengkal. 20 atau 25 cm. Dan makruh wa yukrahu ayyuqaddima ihda rijlahi alal ukhra. Makruh memposisikan kaki yang sebelah lebih ke depan, lebih depan dari kaki yang belakang. Jadi nggak rata. Kaki yang kanan mah di depan, kaki yang kiri di belakang. Atau sebaliknya, kaki yang kiri di depan, kaki yang kanan di... Jadi nggak rata, itu hukumnya makruh. Jadi harus sama posisinya. Dan posisi kaki yang kiri dan yang kanan agak renggang sedikit. Tidak rapat. Agak renggang sedikit. Tidak terlalu renggang. Ya batasnya itu bisyibrin itulah, sejengkal. Caranya berdiri. Kemudian berdirinya itu binasbi qafari dhari aidhamihi allati hiya mafasilu. Berdirinya dengan menegakkan tulang punggung. Ini harus tegak. Ya. Tapi matanya tidak lantas ke depan, tapi matanya melihat tempat sujud. Walaupun dengan cara bersandar ila syai'in kepada suatu benda. Bihaitsu lauzala la saqata, di mana sekira benda itu dilepas dia jatuh. Ya enggak apa-apa. Misalnya bersandar di tembok atau di tiang, berdirinya gitu. Asal kakinya napak. Kalau dia bersandar misalnya gini. Dia bersandar diikat di tiang atau dia gespernya itu disangkutin di paku. Paku yang ada di tiang itu. Sehingga kedua kakinya kalau diangkat dia nggak jatuh. Dah, nyangkut. Itu nggak sah sholatnya itu. Ya. Yang kira-kira kakinya ini kalau dua-duanya bareng diangkat, dia nggak jatuh. Berarti dia bukan berdiri kalau begitu. Berarti dia ta'allaqa bisyai'in. Dia bergantungan kepada sesuatu. Atau diikat. Ada petugas bagian ngikat. Besok sholat, ya talian ku aing. Talian. Lagi diri itu. Nah kalau dia angkat dua kakinya, dia nggak jatuh. Tetap berdiri. Berarti dia bukan berdiri. Berarti dia diikat ataupun digantungkan, pokoknya dicantelkan itu. Bajunya atau pakaiannya di suatu benda.
Tapi kalau istinad, dia bersandar, kalau kakinya dua-duanya diangkat, dia jatuh. Itu istinad. Kalau istinad nggak apa-apa, cuma makruh. Kecuali kamu sakit, ya. Kakinya sakit, ya, sehingga berdirinya nggak sempurna, senderan. Itu nggak apa-apa. Maka dikatakan wa yukrahul istinad. La bin hinain, tidak sah atau tidak dianggap berdiri itu bin hinain dengan membungkukkan badan in kana aqraba ila aqallir ruku, sampai mendekati kepada batas minimal ruku. Batas minimal ruku ya sampai membungkuk, sampai dia kira-kira mau bungkuknya itu loh. Kecuali bagi yang sakit, orang yang bongkok disebut. Apa itu bongkok? Hah? Kan ada orang tua yang sampai bungkuk itu ya. Itu nggak apa-apa, itu mah biqadril istito'ah. Mampunya berdiri bagaimana, walaupun dia sampai bungkuk, memang posisi berdirinya begitu ya nggak apa-apa. Semampunya. Tapi bagi yang sehat, harus tegap. Binasbi qafari zuhri. Kalau tidak tegap, sampai bungkuknya mendekati batas minimal ruku, maka berdirinya tidak dianggap sah. Berarti sholatnya juga tidak. Ilam yajiz anda mamil intisab. Ya, kalau memang dia tidak mampu untuk melakukan tegak dengan sempurna. Kalau dia tidak mampu ya bisa sambil berdirinya itu ya sesuai kemampuan. Kalau dia mampu tegap ya harus tegap. Kalau mampu tegap tapi nggak tegap, ya sampai ya mendekati ruku, maka batal sholat. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun, bagi orang yang lemah, yang tidak mampu, yang sulit untuk berdiri, syaqqa alaihi qiyamun. Bi'an lahikahu bihi masyaqqatun syadidah. Misalnya dia menemukan sesuatu yang sulit, yang sangat berat untuk berdiri. Sakit pinggangnya nih, kalau berdiri itu nggak kuat. Syaqqa alaihi qiyam. Berat. Ya. Bihaitsu la tutamalu adatan, batasannya kira-kira dia tidak bisa menanggung beban berat itu, menahan sakit. Adatan menurut kebiasaan yang dialamin. Adatnya. Wallahu batahal imam biantakuna. Nah, batasan yang paling spesifik lagi oleh Imam Haramain dijelaskan. Biantakuna bihaitsu yadhabu ma khusyuhu. Kira-kira dia bisa hilang kehusuan sholatnya dengan menahan sakit tadi. Jadi kalau dia paksakan berdiri, jadi sholatnya nggak khusyuk. Nah, bagi orang yang sakit kayak gini, boleh melakukan sholat fardu sambil duduk. Sholatun qa'idan. Jadi bagi orang yang masih mampu berdiri dalam sholat fardu ya, tidak boleh melakukannya sambil duduk. Nah, kalau dia mampu berdiri, tapi cuma baca Fatihah doang. Seukuran Fatihah. Kalau cuma Fatihah saya bisa berdiri. Tapi kalau baca surah saya nggak bisa berdiri. Maka dia wajib berdiri seukuran baca Fatihah. Kemudian sisanya dia duduk. Pokoknya selagi mampu berdiri harus sambil berdiri. Yang kira-kira berdirinya itu kuat. Jadi kalau masih bisa berdiri jangan dilakukan sambil duduk. Jadi kalau ini kan ada kadang-kadang dia kalau di sana itu kita di Mekah atau di Madinah itu lagi umroh atau lagi hajian, ada orang tahu-tahu ngambil kursi, jalan bisa, ya, kursi langsung duduk sholatnya, ya sholatnya sambil duduk di kursi itu. Padahal berdiri masih bisa, cuma nyeri suku ungkul.
Jadi diperbolehkannya sholat fardu sambil duduk kalau memang dia tidak mampu untuk melakukan sambil Nah, tidak mampunya gimana? Kira-kira bisa tidak khusyuk sholatnya karena menahan sakit. Itu yang dimaksud. Saya bisa sholat berdiri tapi cuma baca Fatihah. Ya sudah, berdiri sambil Fatihah. Nanti baca surahnya sambil duduk. Nah, sholat sambil duduk. Contohnya nih, karokibi safinatin khofa nahwa darani rosin in koma. Seperti juga orang yang sedang naik kapal. Safina itu perahu, antara berombak-ambing. Ada ombak. Dia khawatir misalnya kepalanya pusing kalau sholatnya sambil diri, in koma. Maka dia boleh duduk. Wasalisin orang yang beser itu yang selalu menetes air kencingnya tuh kalau salisil baul. Jadi kelepnya udah bocor itu. La yastamsiku hadatsahu, dia tidak bisa menahan hadasnya illa bil qud, kecuali sambil duduk. Kalau duduk nggak netes, tapi kalau berdiri netes. Maka sholatnya harus sambil duduk. Nah, cara sholat duduk gimana? Sholat duduk ya nanti di bawah ada iftirash, duduk iftirash. Pada waktu ruku wayan hanil qaid ruku, pada waktu ruku dia membungkukkan badan. Kalau sholat duduk ketika ruku membungkukkan badan, batasannya bihaitsu tuhadhi jabhatuhu ma qaddama rukbataihi, sampai dengan batasannya itu jidatnya si orang yang duduk ini dihadapkan ke depan sejajar dengan tempat yang ada di depan dengkul. Kalau dalam kitab lain itu sejajar dengan tempat sujudnya. Seperti itulah ya. Yang penting jangan sampai rata dengan dengkul, tapi melewati dengkul makuddama rukbataihi. Paruna ya da parun qala ngendika sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar, ya juzu wenang lima ridin kadue wong kang sakit, am kana kang kongang ing marid. Opo alqiyamu ngadeg bila masyakotin kelawan tanpa masyakot, lawin paroda lamun salat dewe. Lamun munfarid sapa ya si marid, la ora mungkin kiam. La ora mungkin kiam in sholat lamun sholat sapa ya marid fi jamaatin ing dalam sertane jamaah. Ila ma'a julusin angin dalam sertane lungguh fi ba'dhiha ing dalam sebagian sholat. Ya juzu apa sholatu sholat ma'ahum ing dalam sertane jamaah. Ma'al julusi ing dalam sertane lungguh fi ba'dhiha ing dalam sebagian sholat. Wa in kana senajan ono opo al afdalu kang luwih utama iku al infirada salat munfarid. Wa kada alika yang mengkono ya juzu ida qara'a ing dalam nalikane maca sapa ya si wong si marid al Fatihah ta ing Fatihah faqat hale belaka. Lam yakut mongko ora lungguh sapa ya si marid. Awa surata tawal lan surah faqo ada mongko lungguh sapa ya si marid fiha ing dalam surah. Jaza mongko wenang lahu kaduwe si marid apa qiraatuha maca surah ma'al qu'udi ing dalam sertane lungguh. Wa in kana senajan ono apa al afdalu kang luwih utama iku tarkah ninggal surah. Intaha. Ini ngebahas tentang tadi orang yang sakit sholat. Tapi kalau dia sholat sendiri, amkanahul qiyam bila masyakoh lawin paroda. Kalau sholatnya sendirian, munfarid, dia bisa sambil berdiri bisa. Ya. Kalau sholat munfarid dia bisa sambil berdiri. Tapi kalau sholat jamaah nggak kuat. Kok bisa beda? Iya kalau jamaah kan kumaha imam. Ya. Makanya makruh bagi imam baca surah yang panjang-panjang. Khawatir jamaahnya ada yang sakit.
Ya kalau sholat munfarid kuat berdiri. Sholatnya sempurna lah. Tapi kalau sholat jamaah tidak kuat. Kenapa? Karena kalau jamaah itu kan tergantung imam. Nah dia biasa aja kalau sholat munfarid habis baca Fatihah cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar kan bisa. Karena sakit, ya. Atau baca yang pendek-pendek, inna atau inakal kausar. Tapi kan kalau jamaah ngikutin imam. Kalau imamnya baca surah panjang, berarti dia kan nahan sakit. Nah, bagi orang yang sakit, yang bisa berdiri kalau sendirian, tapi lain sholat fi jama'atin, tidak bisa berdiri sempurna kalau sholatnya berjamaah. Bisa sholat berjamaah, tapi ila ma'ajulusin fi ba'diha. Kecuali sebagian dia berdiri, sebagian dia duduk. Karena nggak kuat lama-lama berdiri nunggu si imam. Bagi orang yang kayak gini, as-sholatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha. Boleh sholat berjamaah, sebagian berdiri, sebagian duduk. Yang sakit nih, ikut jamaah nggak apa-apa. Begitu lagi baca Fatihah, berdiri, udah nggak kuat ya duduk. Jadi sebagian sambil berdiri, sebagian sambil duduk. Wa in kanal abdul al-infiro, sekalipun yang utama yang munfarid saja. Jadi gini, berdiri ketika sholat itu kan rukun. Ya, al-qiyam, rukun yang ketiga kan. Berdiri ketika sholat itu hukumnya rukun. Berarti rukun hukumnya wajib, fardu. Kalau berjamaah hukumnya apa? Fardu kifayah atau sunat muakkadah. Itu kan ada dua kaul. Ada sunat muakkadah. Madzhab Maliki sunat muakkadah, madzhab Syafi'i fardu kifayah. Kalau madzhab Hambali kan fardu ain. Nah, maka berdiri dalam sholat itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Kalau dia berjamaah bisa berjamaah tapi sambil duduk. Bisa berjamaah tapi sambil duduk. Kalau munfarid bisa sambil berdiri. Abdul mana sholatnya? Abdul munfarid. Karena munfarid bisa sambil berdiri. Tapi kalau dia jamaah juga boleh saja. Boleh. Sebagiannya dia berdiri, sebagian dia duduk karena nggak kuat. Ya karena orang sakit itu termasuk ngudrul jamaah. Ya. Orang yang sakit itu boleh meninggalkan jamaah. Udzur namanya. Kalau dia maksakan juga, ya nggak apa-apa, boleh. Cuman afdolnya sholat munfarid. Wa kadza idza qara al-Fatihata faqat lam yakut. Begitu juga dia bisa berdiri sambil membaca Fatihah saja. Maka baca Fatihahnya tidak boleh sambil duduk. Kalau dia bisa berdiri untuk baca Fatihah, maka baca Fatihahnya sambil berdiri. Setelah baca Fatihah baru boleh duduk. Karena baca Fatihah itu rukun yang dilakukan sambil berdiri. Awis surata qa'ada fiha, atau dia bisa baca Fatihah sambil berdiri dan juga plus surah. Maka dia boleh duduk. Ya, jaza lahu qira'ataha ma'al qud. Boleh baca surah sambil duduk karena surah itu tidak wajib. Kalau Fatihah itu wajib. Wa in kana al-afdalu tarkah, sekalipun yang lebih utama tidak usah baca surah karena sakit ya. Wal afdalu tawi kang luwih utama lil qaidi kadhe wong kang lungguh iku al iftirash lungguh iftirash. Thumma tarabbu mongko nuli lungguh tarabbu tu silo. Tuma tawaruku mongko nuli lungguh tawaruk pa ina jaza mongko lamun apes sapa musolli anis salati saking salat qaidan ale wong kang lungguh salat mongko salat sapa musolli muttajian ale wong kang turu miring ala jambi ngatese lambunge musolli al aimani
mustaqbilan ale wong kang madhep lil kiblati maring kiblat ya waji kalawan wajah musolli wa muqaddama badani lan arah ngarep badane musolli. Wa yukrahu lan den makruhaken apa ya si itija alal jambi ing atase lambung al aisari kang kiri bilang udrin kalawan tanpa uzur. Pamustalkian mutajian pamustalkian atau mongko ale wong kang turu melumah terlentang. Pamustalkian mongko ale wong kang turu terlentang ala dhari ngatasi gegere si musolli. Wa akhmasahu hale utawi dampal lorone musolli iku ilal kiblati maring arah kiblat. Wa yajibulan wajib opo ayat doa yen to nyeliaken sapa musolli tata ra'sihi ing dalam ngisore sirahe musolli nahwa mikhdatin ing sepadane bantal lias takbila supaya madhep sapa musolli biwajihi kalawan wajah musolli al kiblata ing kiblat wa ayyumi alan yen to isyarah supaya musolli ila sobil kiblati maring bebenerane kiblat rokian ale wong kang ruku wasajidan lan wong kang hale wong kang sujud wa bisujudi akhfadu aywal imau utawi isyarah bisujudi kalawan sujud iku akhfadu luwi handap luwi ngisoh minal imai ketimbang isyarah ila ruku maring ruku. In ajaza lamun apa sapa musolli anhuma saking sujud lan ruku. Fa in ajaza mongko lamun apa sapa musolli anil imai saking isyarah birasi kelawan sirahe musolli. Au ma'a mongko isyarah sapa musolli bi ajfani kelawan pira-pira telapukane kelopak matane musolli. Bi ajfani kelawan telapukane atau kelawan kelopak matane musolli. Pain ajaza mongko lamun apa sapa musolli ai bi ajbani ajra mongko ngelakuaken sapa musolli afala salat ing pira-pira penggaweane salat ala qalbi ngatasi atine musolli fala taskutu mongko ora gugur anu saking musolli apa salatu salat madama ing dalam selagine langgeng opo akluhu akale musolli iku sabitan kang tetep. Wa innama akharu lan angin pastene ngakhiraken sapa ulama al qiyama ing rukun ngadeg. Ansa biqaihi saking rukun loro kang dingini qiyam yaitu takbir lan niat lan takbir. Al qiyama ing rukun ngadeg. Ansa biqaihi saking rukun loro kang dingine kiam ma'ataqaddumi ing dalam sertane dadi dingine kiam alaihi maing atase sabiqaihi li anahuma karana temen setune sabiqaihi iku ruknani rukun loro hatta sehingga fin nafling dalam salat sunat wa ale utawi kiam iku rukun fil fardhu ing dalam salat fardu pakot hale belaka. Nah sekarang cara praktek ya sholat sambil duduk ini. Bagi yang sakit. Bagi yang sakit tidak kuat berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Duduknya bagaimana? Wal afdalu al iftirash lil qaid. Bagi orang yang duduk sholatnya sambil duduk itu yang paling afdal adalah duduk iftirash. Iftirash itu bagaimana? Ya tahiyat awal dulu. Ayya jelisa syasu ala ka'bil yusra. Kaki kiri ini apa? Telapak kaki kiri diduduki oleh pantat. Jahilan zohroha lil ardi. Bagian luar telapak kaki kiri ditempelkan ke tanah, ke sajadah. Wa yunsiba qadamahul yumna dan kaki yang kanan telapaknya itu didirikan, diadekkan begini. Itu namanya duduk iftirash. Itu paling utama itu. Kalau kita sholat
Sambil duduk, maka duduknya iftiros. Kemudian posisi tangan di mana? Wa yadhu'a bil ardi atrofa asabiha li jihatil qiblah. Tangannya boleh diletakkan di bawah, menghadap di tanah, di sajadah, menghadap ke arah kiblat, atau diletakkan di paha juga nggak apa-apa. Duduk yang paling utama iftiros. Kenapa duduk iftiros? Ya karena duduk iftiros itu duduk ibadah. Ya. Duduk iftiros itu duduk ibadah. Nggak ada orang ngopi duduknya iftiros, nggak ada. Ya. Ya kan? Atau mancing lah. Mancing duduknya iftiros. Ini mancing apa sholat ini? Maka dikatakan julusul iftiros, julusu ibadatin. Duduk iftiros itu pasti duduk ibadah. Nggak ada orang iftiros kecuali ibadah. Biasanya begitu. Maka dikatakan al-afdol. Tsumma tarabbu. Kemudian yang kedua duduk tarabbu. Tarabbu itu sila itu loh. Ya. Jadi pantat ini dipakai duduk, kemudian kaki yang kanan dimasukkan ke yang kiri, telapak kaki kanan ditincak oleh paha, telapak kaki kiri ditincak oleh paha yang kanan. Itu namanya tarabbu. Boleh duduk seperti ini, sholat sambil duduk. Tsumma tawarruk, kemudian duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk yang mana? Tahiyat akhir tuh loh. Ya. Duduk di pantat di tanah, kemudian kaki yang kiri dimasukkan ke kaki yang kanan. Kaki yang kanan telapaknya diadekkan tuh. Berdiri, itu namanya tarabbu. Yang paling afdal iftiros, bukan tarabbu. Kalau tarabbu itu karena apa? Kalau tarabbu tawarruk. Tawarruk itu kan nanti ada salam. Ma yaqibuhus salam. Duduk tawarruk itu duduk yang nanti diakhiri dengan salam. Makanya sholatnya kalau tahiyat awal iftiros. Supaya tidak disangka oleh makmum masbuk imam sudah tahiyat akhir. Gitu. Begitu pula ketika kita lupa kan, misalnya lupa, kemudian kan nanti sujud sahwi. Ketika tahiyat itu ada sujud sahwinya, maka duduknya duduk apa? Iftiros. Supaya tidak disangka bahwa setelah tahiyat ini salam. Berarti kalau masih iftiros, oh dia berarti mau sujud sahwi. Jadi duduk tawarruk itu intinya duduk terakhir. Paham ya? Duduk tawarruk, duduk terakhir dalam sholat. Berarti kalau dia tawarruk pasti nanti mau apa? Salam. Dan ini juga duduk-duduk model duduk ibadah ya. Iftiros duduk ibadah. Tapi yang paling nampak ibadahnya itu duduk iftiros. Tarabbu ya duduk ibadah, tapi derajatnya di bawah iftiros. Ya. Bisa saja orang kongko sambil duduk iftiros kan, ngobrol-ngobrol. Tapi kalau duduk sambil apa? Tarabbu. Kalau sambil iftiros kan nggak ada. Masa ngopi bareng duduknya iftiros gitu. Nah kalau tarabbu jarang nih dilakukan ketika sholat, tapi boleh. Ketika dia nggak mampu berdiri, tarabbu saja. Itu ada 3 jenis duduk. Ada lagi duduk ihtiba. Ihtiba itu bagaimana? Ihtiba itu duduk di bokong, pantatnya duduk, kemudian dengkulnya diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas. Nah, itu duduk ngabuburit itu mah. Tungguan maghrib. Itu hukumnya makruh kalau duduk ihtiba. Sudah ya, selesai. Itu cara duduk acara duduk pada waktu sholat dia tidak mampu ya, paling afdal iftiros.
Fa in ajaza anis sholati qa'idan, kalau dia tidak mampu duduk sholatnya, wah parah nih penyakit. Duduk aja nggak kuat. Shalla mutajian ala jambihil aiman, maka sholatnya sambil tidur berbaring miring di lambung yang sebelah kanan. Berarti kalau di Indonesia kepalanya ada di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, miring. Kemudian mustaqbilan lil kiblati biwajihi wa muqaddama badanihi, wajahnya dan bagian depan badan dihadapkan ke kiblat. Madhab kiblat. Jadi seperti dalam kubur tuh loh. Jadi serem tuh. Wa yukrahu 'alal jambil aisar bila udhrin, dan makruh hukumnya salat berbaring di punggung yang kiri tanpa ada uzur. Jadi kepalanya sebelah selatan. Kecuali ada uzur, misalnya punggungnya sakit karena habis dioperasi jadi nggak bisa. Kalau ya dia miringnya ke kanan nggak bisa. Maka di sebelah kiri nggak apa-apa. Itu uzur namanya. Pamustalqiyan ala dharihi. Kalau nggak mampu tidur sambil tidur berbaring, miring, nggak kuat, maka tidurnya sambil terlentang di atas punggung. Wa akhmasahu ilal kiblat, dan telapak kakinya menghadap kiblat. Akhmas tuh ini loh, akhmas. Telapak kaki itu kan ada yang bagian ledok ya. Legok. Mohon maaf ya. Ini nih. Ini ahmas ini. Jadi kalau kita nginjak itu pasti nggak nempel ke lantai. Bagian legoknya tuh loh. Itu namanya akhmas. Ya. Jadi kalau kita nginjak lantai, ini pasti nggak nempel nih. Ada yang nggak nempel. Ada yang nempel semua. Hah? Orang Jampang kali ini. Pasti kan ada bagian yang itu ya, yang cekung itu. Itu namanya ahmas. Ya, ahmas itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau nggak ada ini kayak robot. Jadi ini sudah canggih banget ini, Allah buat ini sudah diatur. Wa yajibu ayyadu'a tatarasina wa mihdatin, atau wisadatin bahasanya, liyastaqbila biwajiblah. Kalau sholatnya sambil terlentang, maka di bawah kepala itu dikasih bantal atau apa sajalah yang bisa mengangkat kepalanya supaya dihadapkan ke kiblat. Kalau bantal takut tidur itu. Wah enak nih, sare we. Mau sholat jadi tidur tuh. Nahwa, makanya pakai nahwa. Pakai inilah biskuit kaleng. Biskuit kaleng. Kaleng biskuit. Bekas biskuit tuh loh. Kaleng apa tuh? Biskuit yang, atau pakai kayu itu. Bekas si Kang Iman itu. Balok, kayu balok. Warik dipencit aing. Maksudnya supaya kepalanya itu agak ke atas dan dia bisa madhab kiblat wajah. Jadi yang madhab kiblat wajahnya sama telapak kakinya. Wa ayyumi ila sobil kiblati rakian wa sajidan, kemudian isyarah ke arah kiblat pada waktu ruku dan sujud. Jadi sholatnya gimana? Berbaring itu. Ya ketika ruku, Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya, Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya gitu aja, memang bisanya begitu. Wa bi sujudi akhfadu minal ima ila ruku'in ajaza anhum. Iya. Jadi isyarat kepada sujud tentu lebih rendah daripada isyarat pada ruku. Fa in ajaza anil imai bi rasi aw ma bi ajfani. Kalau dia tidak bisa isyarat dengan kepala, wah ini udah lebih parah lagi nih sakit. Udah terlentang itu. Sholat. Mengangkat kepala saja nggak bisa itu loh. Untuk isyarat kepala nggak bisa. Udah saking parahnya. Maka auma'a bi'ajfanihi. Dengan kelopak mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal alam. Jadi ketika ruku,
dipejamkan ketika bangun. Kelopak matanya. Jadi kayak boneka yang itu. Cuma matanya doang yang gerak. Ya berarti sakitnya sudah parah kan? Sudah parah. Fa'in ajaza, ini kelopak nggak bisa juga digerakkan sudah. Insyaallah. Ajra af'ala sholati ala qalbihi, maka dia melakukan atau membaca af'alu sholat, membayangkan pekerjaan-pekerjaan sholat dalam hati. Jadi bacanya bisa tapi nggak bisa menggerakkan. Allahu Akbar. Membayangkan dalam hati ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa juga ngomong ya dalam hati sholat. Jadi sholatnya dalam hati. Dalam hati juga nggak bisa Pak. Sholatin aja dah. Udah mati berarti. Fala tasqutu anu sholat madama aqluhu tsabitan. Tidak gugur kewajiban sholat selama akalnya masih ada. Selama masih sadar ya wajib sholat. Walaupun ada mazhab Imam Malik itu. Imam Abu Hanifah. Kalau dia sudah tidak bisa isyarah, ya berarti udah nggak wajib sholat. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ya. In ajaza anil imai birosihi sakotot anhu sholat. Kalau dia sudah tidak bisa isyarah ya berarti udah nggak wajib sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i selama dia masih sadar, masih ingat, masih berakal, sholat itu tidak hilang, tidak gugur kewajibannya. Titik. Wa innama akharul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumi alaihima. Ini cuma alasan aja ini. Sholat, yang pertama rukunnya apa kan niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga ngadeg. Ini urutannya kan gitu. Kenapa nggak al-qiyam dulu gitu loh. Arkanus sholat pertama al-qiyam. Kedua niat. Ketiga takbiratul ihram. Tapi justru niat dulu. Karena niat itu ya afdhalul ibadah itu niat. Bahkan ada hadis niyatul mari khairun min amali. Sebab niat ini jadi pondasi. Kalau niatnya salah, sholatnya nggak benar. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Berarti hubungannya dengan hati ini. Maka niat posisinya pertama. Yang kedua takbir. Kenapa takbir yang kedua? Karena menyebut nama Allah. Ya. Dan di situ harus berbarengan dengan niat. Nggak mungkin dipisah. Makanya niat, kemudian takbir. Nah, kalau ngadeg yang ketiga, kenapa diposisikan yang ketiga? Alasannya gini. Li'annahuma ruknani hatta fin nafli. Untuk takbir dan niat, itu rukun sholat dimanapun. Sholat fardu, sholat sunat, sholat apapun pasti ada niat dan takbir. Takbiratul ihram. Sedangkan ngadeg, wa huwa ruknun fil fardhati faqat. Kalau ngadeg, berdiri itu hanya rukun pada sholat fardu saja. Sholat sunat boleh nggak sambil duduk? Boleh. Kalau sholat fardu, tidak boleh kecuali sakit. Maka oleh karena itu, karena sholat niat dan takbiratul ihram ini ada dalam setiap sholat, duluan dibahas. Kalau berdiri, sholat fardu wajib, tapi kalau dalam sholat sunat tidak wajib. Kamu tanapilin kaya wong kang sholat sunnah. Ini sambil duduk nih, maksudnya. Kamu tanapilin kaya wong kang sholat sunnah. Paya juzu mongko wenang lahu kadoe mutanafil. Opo ayu sholli ayen to sholat sapa mutanafil. Annafla yang sholat sunnah. Qaidan hale wong kang lungguh. Wa mutajianan hale wong kang turu miring. Ma'al qudrating dalam sertane mampu alal qiyami ngatese ngadeg. Awil kemudian tawalunggu. Sholat sunat boleh sambil duduk, sambil tiduran. Ya. Habis sholatnya kemudian ambil tiduran. Allahu Akbar itija. Nenaunan sih teh sholat. Itija. Boleh. Ya cuman pahala berdiri lebih 100%. Lebih tinggi. Kalau sholat sambil duduk setengahnya, separohnya. Kalau ambil itija ya seperempatnya.
Wayal zamu lan wajib al-mutajia ing wong kang turu miring, ya isolat sambil tidur miring, al-mutajia ing wong kang turu miring apa al-qudu lungguh li ruku'i krana ruku' wa sujud lan sujud. Kalau sholatnya sambil tidur miring, pada waktu ruku ya ruku. Duduk. Pada waktu ruku dia sambil duduk. Jadi begitu ruku ya duduk. Kemudian sujud sambil duduk. Allahu Akbar, tidur lagi. Kali-kali coba praktek. Praktek man. Tenawan sih teman, praktek ilmu. Sambil miring gitu ta, madhab kiblat. Allahu Akbar. Jamaahnya semuanya miring semua. Salat taraweh. Kan salat sunat tarawehnya. Coba. Naonan itu. Kalau salat sunat kan boleh sambil duduk, ya. Salat taraweh coba. Tidur miring semua. Allahu Akbar. Begitu pas duduk, pas ruku, duduk semua. Allahu Akbar. Sambil duduk dah, sujud. Ya biasa, sujud biasa, mau sehat itu mah. Sehat ini mah. Kan gaya unggul gitu. Pas ruku ya sambil duduk. Sujud ya duduk lagi. Begitu Fatihah Allahu Akbar, tidur lagi. Ambil semprotan, semprot yang begitu mah. Ya ini artinya bahwa orang yang sholat sunnah diperbolehkan sholat sunnah sambil duduk atau sambil tidur miring. Cuman pada waktu tidur miring duduk ya untuk ruku dan sujud. Ama mustalqiyan anapun hale wong kang turu melumah terlentang. Fala yasihu mungkara sawapa istilqa ma'a imkanil itwijai yang dalam sertane dadi kongange turu miri. Jadi istilqa itu nggak boleh. Orang sehat sholatnya istilqa, tiduran, berbaring. Palanya di wetan, kakinya di kulon, kasih bantal lagi. Nggak jadi sholat sudah. Sholatnya sholat sunat. Kalau sholat sunat, yang sehat itu mampu hanya boleh sambil duduk atau sambil ittija. Sambil istilqa tidak boleh. Selama masih bisa ittija. Kenapa ya? Karena enak temen. Turu pasti turu. Wafil majmu'i lan iku tetap ing dalam kitab Al-Majmu' di Syekh Nawawi. Itolatul qiyami utawi lapat itolatul qiyami utawi manjangaken atau ndawaaken ngadeg iku afdhalu luwih utama min taktsirir rakaati katimbang ngakehaken pira-pira rakaat. Wa fi rawdhati lan iku tetep ing dalam kitab Rawdhah tatwilus sujudi utawi ndawaaken sujud iku afdhalu li utama min tatwilir ruku'i katimbang ndawaaken ruku. Nih, paham ya? Ada ya salah paham. Itolatul qiyam, lama berdiri dalam sholat ya. Baca Fatihah, surahnya panjang. Afdhalu min taktsirir rakaat, lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Maksudnya, sholat sambil duduk bisa 100 rakaat. Sambil duduk, karena enak duduk. Tapi, sholat sunat ya, sholat sunat. Kalau sambil berdiri cuma bisa mampu 20 rakaat. Afdol mana? Afdol mana? Hah? Afdol 100 rakaat. Kalau sholat berdirinya itu nggak lama. Tapi kalau berdirinya lama, dikatakan itolatul qiyam, lama berdiri. Karena lama berdiri, dia hanya mampu 20 rakaat, dah cangkel. Hanya mampu 20 rakaat. Lebih afdol daripada dia mampu 100 rakaat tapi sambil duduk. Gitu ya. Mahamnya gitu, mahamnya.
Mahamnya. Lebih afdol dia sholat 20 rakaat sholat sunat, tapi berdirinya bisa lama, daripada rakaatnya banyak tapi sambil duduk. Paham ya? Bukan bandingannya sama-sama berdiri loh ya. Itolatul qiyam afdalu min taktsir rakaat. Lama berdiri lebih utama dari memperbanyak rakaat. Tapi kalau sama-sama berdirinya rakaat 20 sambil berdiri, rakaat 100 rakaat sambil berdiri, afdal mana? Ya afdal 100. Ini bandingannya maksudnya dengan kalau banyak rakaat sambil duduk, tapi kalau sambil berdiri hanya mampu 20 rakaat misalnya. Yang afdal yang mana? Yang 20. Itu yang dimaksudkan gitu. Tapi 20 tapi berdirinya kuat lah. Jadi bandingan min taktsirir rakaat qaidan ya. Afdalul qiyami afdalu min taktsirir rakaati qaidan. Kemudian dalam kitab Ridha ini juga ada yang salah paham. Tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku'. Memanjangkan sujud ai qiraatan. Memanjangkan sujud artinya melamakan sujud. Jadi bacaannya tasbihnya banyak. Tapi kalau sholat munfarid, kalau sholat jamaah nggak boleh lebih dari 3. Kalau jadi imam 3 aja cukup, 3 kali. Sholat sendiri nih mah, sujudnya lama. Ya, tatwilus sujud, lama sujud itu lebih utama daripada lamanya ruku. Yang dimaksud dengan tatwil, bacaannya dipanjangkan. Maksudnya banyak, lama. Bukan tatwil memanjangkan sujud, sujudnya dipanjangkan. Kan ada itu yang gitu. Ya, jadi kalau sujud itu kepalanya ada di ujung saja ada. Kenapa? Tatwil sujud Pak, sunat. Angel. Ya. Yang dimaksud tatwil sujud itu apa? Memanjangkan bacaan dalam sujud, bukan memanjangkan posisi sujud. Kalau orang pendek gimana mau bisa panjang? Wa rabiuha qiraatu Fatihatin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna la asrafna inna tawbata ghasilu kulla hawbah manti wa amini lawati ina rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a bila rabbi asma badla wajulan manna biktisabi minna bil